Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Hajjah Syarifatul Marwiyah MPDI. Saya akan buat tugas yang berjudul Pendidikan Aswaja sebagai benteng untuk aliran yang membawa kesesatan belaka, terutama di desa-desa kita, dan bagaimana solusinya. Di kelas Pasca Sarjana Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong, Jember. Pertama, saya akan menyimpulkan latar belakang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut Aswaja adalah istilah yang paling populer di dunia Islam, sekaligus amunisi paling mematikan untuk memberantas golongan-golongan lain yang menyimpang. Semua sepakat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran yang diwariskan Rasulullah SAW kepada umatnya. Hanya saja Rasulullah SAW tidak menyebutkan nama dari golongan tertentu yang termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW hanya menyebutkan indikasi dan kriteria-kriteria umatnya yang disinyalir sebagai golongan yang selamat dari siksa neraka. Sejarah menginformasikan pertentangan demi pertentangan antar sesama kaum muslimin yang terjadi dalam perjalanan sejarah mereka. Sejak dulu hingga sekarang mereka saling mengklaim dirinya sebagai pewaris yang paling sah dari ajaran Rasulullah SAW dalam setiap konflik yang terjadi. Vonis kafir dan sesat tak jarang meluncur dari masing-masing kelompok, dan tak jarang pula pertentangan pemikiran yang pada akhirnya berlanjut menjadi perselisihan fisik dan pertumpahan darah. Dan tidak mudah mendefinisikan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara konkret, karena Rasulullah SAW memang tidak menunjuk golongan tertentu. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai istilah ini, kita harus mengkajinya dari berbagai aspek, mulai dari sejarah kemunculan istilah, makna masing-masing kata, definisi dan rumusan para ulama, serta perkembangan aliran ini. Kemudian yang kedua ini menjelaskan tentang aliran-aliran yang menyimpang. Sumber munculnya sekte-sekte semplan, masalah takdir, kudrat manusia, status pelaku dosa besar, dan sifat Allah sudah menimbulkan perdebatan sejak akhir abad pertama Hijriah. Sejak saat itu, tidak sedikit di antara mereka memunculkan pemikiran-pemikiran baru tentang tema-tema tersebut. Bahkan muncul juga pendapat-pendapat yang agak mirip dengan keyakinan di luar agama Islam. Contoh seperti di Persia, muncul paham Qadariyah yang meyakini bahwa manusia memiliki kehendak yang kekuatan yang bebas dari intervensi takdir. Juga muncul lawan Qadariyah, yaitu Jabariyah Jahmiyah, yang meyakini bahwa manusia tidak memiliki perbuatan apa-apa, hanya seperti batu yang menggelinding. Di sisi lain, carut-marut politik juga melahirkan aliran baru. Khawarij muncul karena menentang langkah politik kompromis yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Seiring waktu, golongan ini memiliki paham teologis yang menyimpang karena keantiannya kepada Sayyidina Ali dan Muawiyah. Akhirnya mereka menganggap
tokoh-tokoh sahabat tersebut kafir karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Al-Quran. Dari situ muncullah paham teologis bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Pandangan Khawarij akhirnya ditandingi secara ekstrim oleh golongan Murji'ah yang berpendapat bahwa perbuatan dosa sama sekali tak berpengaruh pada status kafir atau muslim. Setiap orang langsung masuk ke surga jika di dalam hatinya ada iman, meskipun dia pelaku adalah dosa besar. Begitulah aliran-aliran itu muncul dan berusaha menabrak keyakinan-keyakinan yang dipegang oleh umat Islam saat itu. Para ulama berusaha melakukan penolakan dan bantahan sehingga sebagian besar dari golongan itu kalah dan dibasmi oleh pemerintah seperti Khawarij, Jabariyah, dan Qadariyah. Sebagian lagi justru dapat mengambil alih kekuasaan dan terus berkembang dalam waktu yang lama. Bahkan mungkin hingga saat ini, misalnya Batiniyah dan Syiah. Termasuk aliran yang menyimpang yakni Syiah. Sejarah lahirnya Syiah. Secara epistemologis, Syiah berarti pengikut atau pendukung. Sedangkan dalam terminologi kajian sekte Islam, Syiah berarti orang-orang yang memberikan dukungan fanatik kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka berkeyakinan bahwa hanya Sayyidina Ali saja yang berhak menjadi khalifah berdasarkan nas dan wasiat dari Rasulullah SAW, baik secara tersirat maupun tersurat. Mereka juga berkeyakinan bahwa hak imamah atau menjadi pemimpin umat Islam tidak akan keluar dari keturunan beliau. Dan bila ternyata imamah tidak dalam genggaman keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu an, berarti ada orang yang merampas hak khilafah tersebut, atau imam yang berhak sedang menerapkan taqiyah. Berangkat dari definisi ini, Ibnu Hazm Az-Zahiri menjelaskan bahwa siapa saja yang sepakat dengan Syiah dengan beranggapan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu an adalah orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW dan hanya beliau serta keturunannya saja yang berhak menjadi pemimpin umat Islam atau imamah, maka orang tersebut dapat dikategorikan Syiah. Dan selain Syiah ada juga aliran Batiniyah dan kebatinan. Batiniyah dan awal kemunculannya. Secara etimologis atau kebahasaan, kata Batiniyah berarti mengenai atau bersifat bagian dalam atau mengenai hal yang tersembunyi atau samar. Sementara dalam studi aliran keislaman, Batiniyah merupakan istilah bagi orang-orang atau kelompok yang bersembunyi di balik bendera Islam dan dalam hal-hal tertentu memiliki kecenderungan terhadap aliran Syiah atau kelompok yang berkeyakinan bahwa pada setiap nas yang lahir tersimpan maka makna batin dan setiap wahyu yang diturunkan mengandung takwil. Al-Quran dan hadis versi Batiniyah ujung-ujungnya hanya akan bermuara pada satu titik, yakni merobohkan tatanan dan pilar-pilar agama Islam, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenabian, kewajiban beribadah, dan adanya hari kebangkitan. Titik inilah yang menjadi tujuan utama aliran Batiniyah atau Garaduhum al-Aqsa. Untuk mencapai tujuan ini, kelompok Batiniyah menerapkan konsep takwil batin. Maksud dari takwil batin di sini adalah tafsir kontraproduktif berdasarkan asumsi dasar bahwa ayat-ayat Al-Quran dan teks-teks hadis Nabi Muhammad SAW memiliki arti batin di luar makna lahir yang sudah semestinya atau makna yang telah ditafsirkan oleh para ulama, baik dari tafsir bil madsur, tafsir bil ra'i maupun tafsir bil isyarah. Mereka beranggapan bahwa nas atau teks zahir
tidak memiliki arti sebagaimana yang dikehendaki oleh syar'i. Menurut aliran batiniyah, nas dhohir hanya berfungsi sebagai kode-kode atau isyarah yang mengantarkan pada makna batin yang mereka maksudkan. Makna batin ini selanjutnya diklaim sebagai maksud sebenarnya yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syar'i. Bagaimana perilaku kita terhadap aliran-aliran tersebut? Kita harus menjaga dengan cara apa? Dengan cara ijtihad bagi ulama-ulama sufi yang terdahulu, atau ketika kita pada zaman ini kita bisa taklid pada mazhab imam yang 4 tersebut. Pasca Rasulullah SAW meninggal, aktivitas ijtihad merupakan tren keilmuan yang berkembang pesat keberadaannya, mempunyai peran yang sangat urgen dalam keberlangsungan aktivitas keagamaan umat. Ijtihad tampil sebagai pelayan umat, memberikan solusi-solusi problematika aktual yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Iklim semacam inilah yang kemudian melahirkan kekayaan di bidang ilmu fikih yang tiada taranya dalam sejarah. Aktivitas keilmuan ini terus berlangsung hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Dan sebagian dari aliran-aliran yang berkembang di masa klasik memang ada yang sudah benar-benar punah. Tidak ada generasi pelanjutnya saat ini, akan tetapi sebagian besar dari aliran-aliran tersebut masih terus eksis sampai saat ini, meskipun tidak eksis secara utuh. Minimal ada beberapa pemikirannya yang secara parsial masih dianut oleh komunitas tertentu saat ini. Secara umum ada benang merah yang menghubungkan antara aliran-aliran baru dengan aliran-aliran lama yang muncul pada belasan abad yang lalu. Oleh karena itu sangat penting bagi generasi muda Ahlus Sunnah wal Jamaah mengetahui landasan konseptual dan akar historik segenap aliran Islam semenjak masa-masa klasik. Pada zaman ini kita bisa mengikuti seperti Jam'iyah NU Nahdlatul Ulama yang berada di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian dari kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada ketikan dan tutur kata yang salah, monggo sisipkan di komentar agar kami bisa memperbaiki ke depannya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.